Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kanita Amelia dengan NIM 106220071. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Video ini dibuat senantiasa untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Hukum Pidana yang membahas beberapa materi terkait hukum pidana. Tanpa panjang kata, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu kesalahan dan kesengajaan dalam hukum pidana. Sebelumnya, marilah kita memahami arti dari pengertian kesalahan itu sendiri. Kesalahan dalam arti luas memiliki pengertian yang sama dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Kesalahan dalam arti sempit ialah kesalahan yang berarti kealpaan. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan disengaja. Prinsip dari kesengajaan dalam memori van Tollicing adalah mengatur dan menghendaki kesalahan karena kealpaan. Kealpaan terjadi bila pelaku mengetahui tetapi secara tidak sempurna karena dalam kurang teliti dan sebagainya. Beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana. Yang pertama ada menurut Metzger, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana. Menurut Simons, kesalahan adalah terdapat keadaannya psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan. Yang demikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Simons juga memberikan pengertian kesalahan pada unsur subjektif dari tindakan pidana. Menurut Van Hammel, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum. Menurut Pompe, pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya segi dalamnya. Yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan. Pompe juga mengartikan kesalahan merupakan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang seharusnya dapat dihindari. Menurut Moljantno, orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana dapat dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna jelek perbuatan tersebut. Profesor Moljantno, sarjana hukum, unsur kesalahan tidak termasuk dalam pengertian perbuatan pidana dan harus merupakan unsur dari bertanggung jawab dalam hukum pidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Lalu apa unsur-unsur dari kesalahan itu? Unsur-unsur dari kesalahan berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif. Unsur-unsur tindak pidana dan mendapat pakar-pakar mengenai kesalahan dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur. Yang pertama, adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal. Kedua, adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya baik yang disengaja maupun karena kealpaan. Yang ketiga, tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan. Ada juga kesalahan dalam arti luas-luasnya, yaitu yang pertama, adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku. Artinya keadaan jiwa si pelaku harus normal. Di sini dipersoalkan apakah orang tertentu menjadi normal derajat yang mampu. Yang kedua, hubungan batin antara si pelaku dengan tindakannya yang merupakan kesengajaan atau kealpaan. Ini disebut bentuk kesalahan. Dalam hal ini dipersoalkan sikap seorang terhadap perbuatannya. Ketiga, tidak ada alasan yang mengeluarkan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf mengapa apa yang disebut dalam dan ada perdebatan yang meningkatkan si pelaku sehingga kesalahannya harus misalnya dengan adanya kelampauan batasan pembelanjaan. Lalu jadi bagaimana bentuk kesalahan? Ada pertama, kesalahan kejahatan terhadap orang seperti pembunuhan, penganiayaan, dan pemerkosaan. Yang kedua, kejahatan terhadap harta benda seperti pencurian, perampokan, dan penipuan. Ketiga, kejahatan terhadap keamanan negara seperti pemberontakan dan spionase. Keempat, kejahatan terhadap kesusilaan seperti prostitusi dan penjudian ilegal. Yang kelima, ada kejahatan terhadap lingkungan seperti pencemaran lingkungan,
Yang keenam ada kejahatan terhadap keuangan dan pajak seperti pencucian uang dan penggelapan pajak. Ketujuh ada kejahatan teknologi informasi seperti pencurian identitas dan serangan cyber. Dan tentunya ada beberapa teori kesalahan, yaitu yang pertama, teori kesalahan hukum menyatakan bahwa seorang tidak dapat dihukum jika perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika seseorang melakukan sesuatu yang dianggap sebagai tindak pidana karena kesalahpahaman terhadap hukum yang berlaku, maka kesalahan itu disebut sebagai kesalahan hukum. Kedua, teori kesalahan fakta atau factual error fokus pada ketidaksesuaian antara apa yang dilakukan oleh pelaku dengan apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum. Jika seseorang melakukan tindakan yang sebenarnya melanggar hukum, meskipun secara tidak sengaja atau karena ketidaktahuan, hal itu dianggap sebagai kesalahan fakta. Yang ketiga ada kesalahan subjektif atau subjective error, mengacu pada keadaan pikiran atau niat pelaku saat melakukan tindakan yang dapat menjadi dasar untuk menentukan kesalahan. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, jika seseorang membunuh dalam keadaan percaya bahwa tindakannya merupakan tindakan yang benar-benar diperlukan untuk membela diri, maka hal ini bisa menjadi dasar untuk mengurangi tingkat kesalahan. Lalu ada keempat, teori kesalahan objektif atau objective error, mengacu pada kesalahan yang dapat diukur secara objektif dari tindakan yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan niat atau keyakinan subjektif pelaku. Teori ini berfokus pada fakta dan unsur-unsur yang menyusun suatu tindak pidana tanpa terlalu mempertimbangkan niat pelaku. Nah, tadi itu penjelasan kesalahan dalam hukum pidana. Selanjutnya, pengertian kesengajaan. Apa sih kesengajaan itu? Kesengajaan merujuk pada niat atau kesadaran seseorang terhadap tindakan atau hasil dari tindakan tersebut. Dalam konteks hukum pidana, kesengajaan adalah unsur subjektif yang menunjukkan bahwa pelaku dengan sengaja melakukan tindakan yang dilarang atau menciptakan suatu hasil yang dilarang oleh hukum. Dengan kata lain, seseorang dianggap melakukan sesuatu dengan sengaja jika mereka melakukan tindakan tersebut dengan pengetahuan dan niat yang jelas terhadap konsekuensi atau hasil dari tindakan tersebut. Kesengajaan ini dapat mencakup tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan atau dengan pengetahuan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Tidak hanya ada unsur kesalahan, unsur kesengajaan pun juga ada. Apa saja? Yaitu pertama, pengetahuan atau knowledge. Pelaku mengetahui bahwa tindakannya melanggar hukum atau menciptakan suatu hasil yang dilarang oleh hukum. Yang kedua, ada kemauan atau will. Pelaku melakukan tindakan tersebut dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain. Ketiga, ada niat atau intent. Pelaku memiliki niat atau keinginan untuk melakukan tindakan tersebut atau mencapai hasil tertentu. Keempat, ada pemahaman atau understanding. Pelaku memahami konsekuensi dari tindakan dan menerima resiko yang terkait dengan pelanggaran hukum. Kelima, ada kendali atau control. Pelaku memiliki kendali atau kekuasaan untuk menghentikan tindakan tersebut tetapi memilih untuk melanjutkannya. Keenam, kemampuan atau capability. Pelaku memiliki kemampuan fisik atau mental untuk melakukan tindakan tersebut. Ada beberapa bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan langsung atau direct intent. Pelaku dengan sengaja melakukan suatu tindakan dengan tujuan yang jelas. Mereka dengan sengaja dan secara langsung menginginkan hasil dari tindakan tersebut, seperti contohnya saat seseorang dengan sengaja membunuh orang lain. Kesengajaan tertentu atau specific intent. Pelaku memiliki tujuan atau maksud khusus saat melakukan tindakan tertentu. Ini bisa mencakup perbuatan yang dilakukan dengan maksud mencuri, merampok, atau melakukan tindakan lain dengan tujuan spesifik. Kesengajaan umum yang ketiga yaitu kesengajaan umum general intent. Seorang tidak memiliki tujuan spesifik, namun mereka sadar akan melakukan tindakan dilarang oleh hukum. Contohnya adalah saat seseorang melakukan penganiayaan tanpa tujuan tertentu, namun mereka sadar bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Keempat, ada kesengajaan gabungan atau compound intent. Pelaku memiliki lebih dari satu tujuan atau maksud dalam melakukan suatu tindakan. Ini bisa menjadi kombinasi dari kesengajaan langsung dari kesengajaan tertentu, di mana pelaku memiliki niat untuk mencapai lebih dari satu hasil dari tindakan yang dilakukannya. Lalu ada
Lalu teori kesengajaan juga ada yang dimana disebut dengan teori kehendak atau disebut Wells Theory. Menurut teori Ainiu, seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian, seseorang dikatakan oleh dengan sengaja melakukan suatu perbuatan pidana adalah apabila dalam diri orang itu ada kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Yang kedua juga disebut dengan teori pengetahuan atau membayangkan. Menurut teori ini, sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Lalu macam-macam kesengajaan. Yang pertama ada dolus determinatus, adalah kesengajaan tertentu, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada objek tertentu. Kedua ada dolus indeterminatus, adalah kesengajaan yang tidak tertentu, yaitu kesengajaan yang tidak ditujukan kepada objek tertentu tetapi pada sembarang objek. Ketiga ada dolus alternativus, adalah kesengajaan alternatif, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada objek satu atau kepada objek yang lainnya, jadi memilih di antara dua objek. Keempat ada dolus generalis, adalah kesengajaan umum, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada umum. Contoh, melempar bom ke tengah pasar yang sedang ramai. Kelima ada Weber's dolus generalis, adalah kesengajaan yang ditujukan kepada objek tertentu tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih banyak perbuatan. Keenam, ada dolus indirectus, adalah kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang sebenarnya itu bukan merupakan kehendak atau tujuan si pelaku. Yang terakhir adalah yang ketujuh adalah dolus premeditatus, adalah kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu. Misalnya pada 340 ada misalnya pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Yang kedelapan ada Yang kedelapan adalah dolus repenitus atau dolus impetus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan serta-merta. Misalnya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Kesembilan ada dolus formel, adalah kesengajaan yang ditunjukkan kepada suatu perbuatan. Contohnya pasal 362 KUHP tentang pencurian. Yang terakhir adalah dolus material, adalah kesengajaan ditunjukkan kepada suatu akibat atau suatu keadaan. Contohnya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Nah, lanjut kepada pembahasan kedua, yaitu kuasalitas dan alasan pembenar dan pemaaf atau penghapusan hukum pidana. Pertama-tama, apa itu kuasalitas? Pengertian ajaran kuasalitas dalam ilmu pengetahuan pengertian ajaran kuasalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehubung dengan rangkaian peristiwa yang terjadi, sebab akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut. Ajaran kuasalitas sering dikaitkan dengan unsur perbuatan yang menjadi dasar dari penentuan apakah seorang sudah melakukan suatu tindak pidana atau tidak, atau apa ada unsur atau tidak di dalamnya. Dalam penentuan dasar penanggung-jawaban pidana seseorang, di mana adanya kontrol pelaku atau sebagai kehendak bebas keadaan lainnya di luar kehendak pelaku. Sebagai penyebab, maka unsur kesalahan menjadi penting. Unsur kesalahan menjadi unsur yang menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana sebagai pelaku tindak pidana dalam hubungannya dengan ajaran kausalitas. Lalu, delik yang memerlukan ajaran kuasalitas ini diterapkan dalam beberapa delik tertentu yang membutuhkan akibat untuk dapat dituntut pidana, yakni pada delik materi, delik yang diwakilkan oleh akibatnya. Ajaran kuasalitas menjadi penting dalam delik material karena jenis delik ini justru dalam rumusan deliknya mengandung unsur akibat tertentu yang dilarang terjadi. Misalnya, salah satu contoh delik material pasal 338 KUHP yang mengatur tentang delik pembunuhan, di mana dalam pasal tersebut dalam rumusannya mensyaratkan akibat berupa ada nyawa yang hilang. Maka dalam ini sangat penting artinya untuk menemukan fakta bahwa dari rangkaian beberapa perbuatan manakah yang menimbulkan akibat yang dilarang, yakni berupa matinya seseorang. Macam-macam teori kuasalitas. Yang pertama ada teori syarat mutlak. Teori ini
Dikemukakan oleh Von Bury yang berpendapat bahwa tiap-tiap perbuatan adalah sebab dari akibat yang timbul. Semua syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sama sebagai sebab yang tidak dapat dihilangkan dan harus diberi nilai yang sama. Oleh karena semua perbuatan adalah sebab dan merupakan syarat timbulnya akibat, maka ajaran Von Bury ini sangat memperluas dasar pertanggungjawaban pidana. Oleh karena perbuatan-perbuatan yang jauh hubungannya dengan akibat juga harus dipandang sebagai sebab dari akibat. Sehingga, menurut Sofjan Sawardzijaja, ajaran Von Bury tidak dipergunakan dalam hukum pidana. Tetapi di sisi lain, Muljatno berpandangan bahwa sepanjang menentukan suatu pengertian secara ilmiah jadi terisa dari pengertian yang dianut oleh suatu undang-undang, maka teori Conditio sine qua non adalah satu-satunya teori yang secara logis dapat dipertahankan. Teori lain tidak mempunyai dasar yang pasti dan tegas di dalam menentukan batas musabab. Untuk digunakan di dalam hukum pidana, pasti teori conditio sine qua non adalah baik asal saja didampingi atau dilengkapi dengan teori tentang kesalahan yang dapat meregulirnya. Yang kedua ada teori mengindividualisir atau teori khusus. Teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu. Caranya mencari sebab adalah setelah akibatnya timbul, yaitu dengan mencari keadaan yang nyata. Dari rangkaian perbuatan-perbuatan dipilih satu perbuatan yang dapat dianggap sebagai sebab dari akibat. Yang ketiga ada teori kepastian. Menurut teori ini, bahwa sebab adalah syarat yang menurut sifat menimbulkan akibat. Ajaran Kohler ini merupakan variasi dari ajaran Big Major, yang bukanlah mana yang kuantitatif paling berpengaruh, melainkan mana yang kuantitatif menurut sifatnya penting untuk timbulnya akibat. Ajaran Kohler ini akan menimbulkan kesulitan apabila syarat-syarat itu mampu sampai sama nilainya. Syarat-syarat itu hampir sama nilainya. Misalnya, seseorang yang sangat peka terhadap suatu racun lalu racun dimakankan kepadanya dalam dosis tertentu yang secara normal tidak akan mengakibatkan matinya orang. Nah, lalu sebelumnya ada kausalitas. Di sini ada alasan pembenar. Alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan dan tidak dapat dijatuhi pidana. Alasan pembenar ini bersifat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan yang di dalam KUHP dinyatakan sebagai dilarang. Karena sifat melawan hukum dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan. Dengan demikian, pelakunya tidak dipidana. Alasan pembenar ini kita jumpai dalam yang pertama, perbuatan yang merupakan pembelaan darurat, pasal 49 ayat 1 KUHP. Kedua, perbuatan untuk melaksanakan perintah undang-undang, pasal 50 KUHP. Ketiga, perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah, pasal 51 ayat 1 KUHP. Jenis-jenis alasan pembenar, alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pembenar yang dapat dalam KUHP adalah keadaan darurat, pasal 48 KUHP yang dimana barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari tidak boleh dihukum. Daya paksa dibedakan atas daya paksa absolut, daya paksa relatif, dan keadaan darurat. Daya paksa absolut dan relatif termasuk sebagai alasan pembenar dan daya paksa jenis keadaan darurat termasuk sebagai alasan pembenar. Seseorang dikatakan berada dalam keadaan darurat apabila seseorang dihadapkan pada suatu dilema untuk memilih antara melakukan delik atau merusak kepentingan yang lebih besar. Nah, dalam keadaan darurat pelaku suatu tindak pidana terdorong oleh suatu paksaan dari luar. Paksaan tersebut yang menyebabkan pelaku dihadapkan pada tiga keadaan, yaitu pembenturan antara dua kepentingan hukum. Kemudian, apa itu alasan pemaaf? Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan si pembuat tindak pidana. Perbuatannya tetap bersifat melawan hukum, tetapi pembuatannya tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Alasan pemaaf ini menghapus kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan tidak bertanggung jawab, pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
Jenis-jenis alasan pemaaf, alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah: pertama, tidak mampu bertanggung jawab pasal 44 KUHP. Kedua, daya paksa pada pasal 48 KUHP. Ketiga, pembelaan terpaksa yang melampaui batas pasal 49 ayat 2 KUHP. Terakhir, keempat, melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Alasan penghapusan tuntutan kecuali adanya alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan demikian menghapus pemidanaan terhadap pelaku. Terdapat pula alasan yang mendahului alasan penghapusan pidana tersebut. Jika alasan ini dapat diterima, maka jaksa tidak dapat melakukan penuntutan. Alasan-alasan itu adalah alasan dengan tempat berlakunya KUHP. Ini menjawab pertanyaan apakah perbuatan yang dilakukan oleh tersangka berada dalam ruang lingkup kawasan KUHP. Kita harus mengingat pasal 2-8 KUHP. Jika memang perbuatan itu dilakukan dalam pasal tersebut di atas, maka penuntutan tidak dapat dilakukan. Alasan penghapus pidana. Dalam hukum pidana, ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hukum untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana karena pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Saya lanjutkan. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuatan undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana. Menyebutkan dua alasan penghapusan pidana, yaitu yang pertama, alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu. Yang kedua, alasan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana yang terletak pada diri orang. Soal ini diatur dalam pasal 44 KUHP dan menurut pasal ini seseorang tidak dapat dihukum karena jiwanya dihinggapi oleh seseorang penyakit atau jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna. Ketiga, alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu. Alasan penghapusan pidana ini dapat digunakan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku atau pembuat orangnya sebagai subjek dan dapat digunakan untuk menghapus pidana dari suatu perbuatan atau tingkah laku sebagai objeknya. Dalam hal inilah alasan penghapus pidana itu dapat dibedakan antara tidak dapat dipidananya pelaku atau pembuat dengan tidak dapat dipidananya perbuatan atau tindakan. Dalam ajaran alasan penghapusan pidana, terdapat tiga asas yang sangat penting, yaitu yang pertama, asas subsidiaritas, ada benturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum dan kewajiban hukum dan kewajiban hukum. Yang kedua ada asas proporsionalitas, ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dibela atau kewajiban hukum yang dilakukan. Ketiga ada asas culpa in causa, pertanggungjawaban pidana bagi orang yang sejak semula mengambil risiko bahwa dia akan melakukan perbuatan pidana. Alasan pengurungan pidana. Dasar-dasar pengurungan pidana secara umum ditentukan berdasarkan alasan sebagai berikut. Yang pertama ada belum cukup umur, pasal 47 KUHP. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Muda, usia anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diajukan ke sidang anak adalah telah mencapai umur 12 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka ketentuan pasal 45 KUHP yang mengatur tentang usia anak belum dewasa yang umurnya belum 16 tahun sebagai pelaku tindak pidana tidak berlaku lagi. Yang kedua ada percobaan pada pasal 53 KUHP. Tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan percobaan, tetapi KUHP hanya memberikan batasan atau ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan dapat dihukum. Berdasarkan pasal 53 KUHP, percobaan pada kejahatan dapat dihukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Niatnya sudah ada untuk berbuat kejahatan, perbuatan wajib permulaan pelaksanaan,
delik tidak selesai di luar kehendak pelaku. Menurut arti kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai akan tetapi tidak selesai. Misalnya, bermaksud membunuh dan telah melakukan suatu perbuatan permulaan pelaksanaan berupa mengangkat atau menyerahkan moncong senapan tetapi korbannya tidak sampai mati karena ada kekuatan atau daya baik fisik maupun psikis yang menghalangi sehingga tidak terjadi akibat yang dimaksud. Kekuatan fisik misalnya pada waktu senapan diarahkan korban tiba-tiba ada saudara korban yang merampas senapan tersebut dan tidak jadilah aksi pembunuhan itu. Lalu pembatuan pada pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan dikurangi dengan sepertiganya dalam hal membantu melakukan kejahatan. Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Menurut pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis, yakni pertama, pembantuan pada saat kejahatan dilakukan pada pasal 56 ke 1 KUHP. Kedua adalah pembantuan sebelum kejahatan dilakukan dan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan pada pasal 56 kedua KUHP. Dilihat dari perbuatannya, pembantuan bersifat aksesorir, artinya untuk adanya pembantuan harus ada yang melakukan kejahatan, harus ada orang yang dibantu. Tetapi dilihat dari pertanggungjawaban tidak aksesorir, artinya dipidananya pembantu tidak tergantung pada dapat tidaknya si pelaku dituntut atau dipidana. Pada prinsipnya, KUHP menganut sistem bahwa pidana pokok untuk pembantu lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat dari dalam pasal 57 ayat 1 dan 2 bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maka maksimum pidana untuk pembantu ialah 15 tahun penjara. Alasan penambahan pidana dalam KUHP dikenal tiga macam alasan penambahan pidana secara umum, yaitu pertama ada kedudukan sebagai pejabat. Pasal 52 KUHP yang dimana jika kalau seseorang pegawai negeri melanggarkan kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dihukum atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dihukum memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatan, maka hukumannya dapat ditambah dengan sepertiganya. Lalu syarat yang pertama ialah orang itu harus pegawai negeri. Mengenai pegawai negeri, lihat pasal 92 KUHP. Syarat yang kedua, pegawai negeri itu harus melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya atau memakai kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya. Yang dilanggar itu harus suatu kewajiban istimewa, bukan kewajiban biasa. Contohnya, seseorang polisi ditugaskan menjaga suatu bank negara supaya pencuri tidak masuk, malah ia yang mencuri. Contoh lain, seorang bendaharawan yang menggelapkan uang menurut pasal 52 KUHP, hukumannya dapat ditambah sepertiganya. Yang kedua ada gabungan pada pasal 63 sampai 71 KUHP. Gabungan peristiwa pidana yaitu apabila satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana konskursus dibedakan atas tiga jenis, yaitu konkursus idealis atau gabungan suatu perbuatan pasal 63 KUHP. Yang kedua ada vogezetti handling atau perbuatan berlanjut, dan konkursus realis atau gabungan beberapa perbuatan pasal 65 KUHP. Begitulah begitulah materi yang saya pahami mengenai dua pembahasan materi kita. Ya, mohon maaf sebelumnya apabila saya ada kesalahan kata yang dimana kata-kata saya kurang dimengerti, kurang dipahami, dan ada keselit lidah yang tidak sesuai dengan yang mau saya katakan. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.